manusia itu kalau anak-anak itu sebagai carrier membawa penyakit buat guru-gurunya yang rata-rata di SMP 1 Paragit kebanyakan mereka sudah 40 up ya yang tiga negerinya itu 50 up malah. Kalau yang SD mungkin kalau yang guru honorernya masih muda-muda. Jadi mohon agar kalau untuk SD Pak Dima sangat dipertimbangkan kembali karena ketidakmampuan kita memanage anak-anak itu. Siapa yang menjamin anak-anak itu di luar pengawasan kita? Biar si antosannya benar-benar COVID ini tos bahaya. Ini sekali beli kedah di atur mah kumaha carana ieu barudak sina tetap biasa sekolah masuk ke SMP, yang SMP bisa diterima di SMA itu saja. Yang paling utama adalah keselamatan jiwa anak-anak kita baik yang SMA karena saya juga komite SMA maupun yang SMP. Itu paling diambil mudah untuk itu mudah-mudahan COVID segera berlalu. Amin. Ya, menangkap satu hal yang sama di antara kita semua. Kita cinta pendidikan, peduli terhadap anak-anak, dan kita sangat khawatir keadaan ini tidak memberikan hal yang baik untuk apa yang kita cintai tadi. Ya, kalau Bapak Ibu khawatir ada anak-anaknya, saya pun begitu. Apalagi sebagai alumni COVID, ya, setiap hari saya khawatir gitu. Walaupun sudah di swab 6 kali dan aman, tetap saja masih menjaga. Saya tidak mau gitu kan menulari anak istri. Ya, tapi yakinilah kalau kita berhusnuzon pada Allah, berbaik sangka, insya Allah skenario terbaik akan ada di hadapan kita. Gitu. Saya coba simpulkan ya Bapak Ibu, ada 5 poin yang saya tangkap dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, ini variabelnya sangat kompleks. Tidak sesederhana membuka pasar dan toko atau mall. Kalau buka mall, BTM sudah siap dengan protapnya yang panjang. Cek suhu, tenannya diatur posisinya, kapasitas dan lain-lain. Nggak patuh, tutup. Tapi dunia pendidikan tidak seperti itu. Variabelnya sangat banyak. Variabel kelembagaan yang berbeda-beda, variabel sosial ekonomi yang berbeda-beda, dan juga faktor psikologis anak yang juga berbeda-beda. Jadi satu, terlalu kompleks kalau kita coba sederhanakan dan percepat. Itu kesimpulan saya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, tadi Bapak Ibu sampaikan tergantung data terakhir tentang COVID-19. Tapi saya barusan ngarewas dengan Bu Dr. Retno. Pas tidak bisa dijadikan satu-satunya. Contoh Korea Selatan, contoh London. Sudah landai semua, begitu dibuka tetap melonjak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah karena itu masuk poin yang ketiga. Bapak Ibu kita semua punya keinginan yang sama bahwa sistem baru akan kita berlakukan apabila kita sudah siap betul dengan protokol baru di semua sekolah. Tadi ya, bahasanya sama kira-kira sabar. Dan itu tidak mudah menurut saya. Belum tentu 1 bulan 2 bulan kita siapkan semua. Bina Insani yang demikian sudah established ya, itu saja masih galau saya lihat itu kan. Bagaimana SD, SMP, SMA campur aduk di situ tetap diatur begitu. Apalagi yang lain. Jadi tidak mudah. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, selama kita belum memiliki satu sistem protokol yang mampu kita sepakati untuk diberlakukan, kita tidak bisa memaksakan pada 13 Juli. Tidak bisa memaksakan ya. Yang pasti kalaupun berlaku, ya ada masa prakondisi sebelumnya seperti Ketua Wali sampaikan, Juni kita berkumpul lagi membahas. Dan kalaupun 13 Juli dimulai tahun ajaran baru, belum tentu itu diresmi dimulai juga dengan tatap muka. Bisa saja tahun ajaran baru dimulai, tetapi ada tahapan-tahapan di situ. Ya mungkin tadi kelas 6 dulu, kelas 3 dulu dan sebagainya gitu. Tapi hari ini saya lihat belum ada keyakinan dari kita
bahwa 13 Juli kita bisa on time untuk memulai itu. Ya, saya sangkap itu. Apakah sama Bapak Ibu yang saya gitu ya. Nah, jadi sembari kita sempurnakan terus, saya tugaskan Pak Kadis untuk selalu membuka ruang. Ya, jadi nggak bisa dari distrik saja, tetap mendengar komite sekolah, dengar juga dari Ikatan Dokter Anak, ya. Yang mengancam kita yaitu arus balik mudik. Karena kan secara resmi oke dilarang, tapi kenyataannya. Jadi apabila kita mau membahas ini sebaiknya tunggu nanti. Perhitungannya secara teori arus balik itu sekarang, Sabtu dan Minggu ini. Tetapi karena ada tanggal 4 Juni yang saya tahu mereka mengundurkan ke tanggal 7 nanti. 6, 7, 8 itu kemungkinan akan ada arus balik besar-besaran ke arah barat, Jabodetabek. Menggarisbawahi yang tadi Pak Dokter bilang, harus ditunggu 7 hari. Ada nggak kasus baru? Jadi mungkin setelah tanggal 21 Juni baru kita bisa bahas ini lagi. Kalau memang aman, ya kita tinggal bicarakan teknisnya di tingkat mana. Tapi kalau tidak aman, saya pikir ini betul bahwa sign lampu hijaunya ada di Bu Kadinkes. Tapi tidak fair kalau membicarakan sekarang. Karena kita bicara data yang saat ini, sementara kita bicara ada sebuah resiko besar nih yang sedang mengancam, yaitu kembalinya arus mudik. Satu itu, kedua sekali lagi saya ingin mengingatkan, mungkin istilah belajar daring hilangkan saja, tapi belajar jarak jauh sehingga tidak usah daring. Yang daring silahkan sudah daring, yang belum daring jarak jauh bisa diatur teknisnya. Itu saja. Karena bukan apa-apa, kalau ada apa-apa yang disalahin wali kota lagi. Wali kota sih nyuruh masuk sekolah. Ntar pada positif, wali kota ada yang dicarekan. Nu salah nu balanja di pasar anyar, nu dicarekan wali kota, gitu kan. Jadi susah, orang kita nih susah diatur. Yang kan saya, nanti yang akan tertular. Yang mereka sudah disiplin 2,5 bulan diem di rumah. Anak saya dua-duanya kuliah. 2,5 bulan benar-benar nggak ngelewatin batas pagar. Sementara di belakang rumah main layangan, Pak. Gitu loh. Ponakan saya mau masuk TK. Adik saya sudah bilang, apapun keputusan pemerintah, saya mau masukin anak saya tahun depan. Nah, berarti Pak Wali, tolong bela masyarakat yang ini. Bahwa masyarakat yang cinta dengan anak-anak ini. Tadi kita mendengarkan banyak masukan dari kepala sekolah, komite sekolah, Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia, KCD ya. Kesimpulannya adalah bahwa memang kita tidak mau mengambil risiko terlalu besar pertaruhannya untuk anak-anak kita. Jadi tugas kita sekarang adalah memastikan ada sistem protokol yang kuat, terutama untuk tingkat SD dan SMP. Selama protokol ini belum sempurna, ya tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru untuk memaksakan pada tanggal tertentu. Jadi tugas kita sekarang adalah terus menyempurnakan sistem protokol baru ini. Dan ini tidak mudah, karena kondisi tiap sekolah berbeda-beda.